Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa habibatihi wa dzurriyyatihi wa jamil anbiya wa mursalin wa jamil wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saderengipun dipunlanjutaken nuwun hadiah Fatihah kagem Pak Haji Samiyati ingkang sapunika nembe nenten gerah, mugi-mugi ingkang diparingi sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya alim iftah lana babana fil Qur'anil alim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma awwil bi kitabika fasari wa aqliq bihi lisani wa syrah bihi sadri wasta'mir bihi jasadi fi haulika wa quwwatika fa innahu la hawla
Lawasrin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryamal bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau sya'allahu ma'tatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Pindah malih monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryamal bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasul-rasul diberi keutamaan dan diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermacam-macam kelebihan. Tilkar rusulu utawi mangkono-mangkono para utusan, sekabayane para utusan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Faddalna paring keutamaan sapa ingsun Allah, paring keutamaan lan paring kelebihan ba'dhum ing sebagian rusul ala ba'din ing atase sebagian kang liya. Rasul kabeh niku masing-masing diberi kelebihan oleh Allah, diberi kekhususan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh Rasul lain. Kita sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad boten pareng ngunggulke salah sijine para utusan, boten pareng milih salah satu lebih utama daripada yang lain. Kanjeng Nabi dawuh, la tukhayyiru bainal anbiya'i, kuwi aja milah-milih antarane para nabi. Para nabi iki padha kabeh ning duwe kelebihan masing-masing. Boten berarti seorang nabi melebihi nabi yang lain. Hakikate para nabi derajate padha, ning kelebihane beda-beda. Kanjeng Nabi dawuh malih, la tufaddilu baina anbiya illahi, kowe aja ngunggul-ngunggulke, aja ngutama-ngutamake di antara para nabine Gusti Allah. Aja nganti awamu ngucap Nabi Adam iku lebih utama daripada Nabi Nuh misalkan. Ayat menika sebelum ada pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin,
Kanjeng Nabi Muhammad punya kelebihan Sayyidul Waladi Adam. Bendarane anak Adam. Kanjeng Nabi mempertegas ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati. Ada tambahan yaumal qiyamati. Aku memang menjadi sayyidu waladi Adam, bendarane sayyide para anak Adam besok yaumul qiyamah. Ora ning donya. Ning donya aku padha karo Nabi Adam, karo liya-liyane. Memang saya dijuluki Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidu waladi Adam kuwi ora ning donya, besok ning yaumul qiyamah. Kenapa saya dipilih menjadi Sayyidu waladi Adam? Karena saya orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mensyafaati para umatnya pada hari itu. Besok nih yaumul qiyamah yang mendapatkan gelar Sayyidu waladi Adam itu hanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad orang yang memberi syafaat pada umatnya. Nabi-nabi yang lain tidak berani. Ketika manusia ingin mencari pertolongan, yang pertama kali mendatangi Nabi Adam, jaluk tulung datang Nabi Adam supaya memberi syafaat. Nabi Adam boten kersa. Aku uga yo duwe salah karo Gusti Allah. Aku memang abul basar, bae manungsa, ning aku duwe salah karo Gusti Allah. Aja njaluk tulung aku, coba rono Nabi Nuh. Kruduk ning Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menjawab, aku yang duwe salah karo Gusti Allah. Aku ra iso. Nabi Nuh coba nyang Nabi Musa. Kruduk nyang Nabi Musa. Nabi Musa juga menjawab, aku yang duwe salah. Sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak bisa, nggak mau, karena pernah berbuat kesalahan walaupun itu sedikit. Akhirnya coba kepada Nabi Musa, Nabi Isa juga tidak bisa. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung, iya, saya adalah as-syafi'u, orang yang dikasih oleh Allah untuk memberi syafaat. Mudah-mudahan kita menjing pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
saking tawaduknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika, la tukhayyiruni ala Musa. Aja awamu nganggep aku luwih apik tinimbang Nabi Musa. Iku tawaduk Kanjeng Nabi. Aja pisan-pisan muni nek aku luwih apik tinimbang Nabi Musa. Padha karo Sayyidina Abu Bakar ketika diangkat menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar ngendika, wulitukum walastu bi khairikum. Saya diangkat untuk menguasai kamu, untuk memimpin kamu sebagai gantinya Nabi. Lastu bi khairikum, bukan berarti aku orang yang lebih baik daripada kamu. Niki sifat tawadhu'e Sayyidina Abu Bakar. Jadi wong nek dipilih jadi pemimpin harus tawadhu. Saya dikasih kepercayaan untuk memimpinmu, bukan berarti aku orang yang lebih baik daripada kalian. Mesti ada kesalahan. Ketika saya memimpin keliru atau salah, kalian wajib mengingatkanku. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Minhum iku setengah sangging rusul man utawi wong ay rasul kalama kang ngendikan sapa Allah Gusti Allah. Ada di antara rasul yang mempunyai predikat atau pangkat keutamaan kalimullah, wong sing dingendikani Gusti Allah secara langsung. Kalimullah niki suatu keutamaan. Ora saben wong duwe derajat kalimullah. Allah ngendikan datang Nabi Musa ketika Nabi Musa dalam keadaan kebingungan untuk mengetahui jalan perjalanan dari kota Madyan ke Mesir. Dan ketika Nabi Musa berada di Gunung Turi Sinai, jadi Nabi Musa dipun paringi keutamaan, paringi kelebihan dengan pangkat kalimullah. Menawi Kanjeng Nabi Muhammad pikantuk keutamaan saking Allah nalika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj. Kanjeng Nabi pikantuk gelar Habibullah. Habibullah niku fadhole Gusti Allah. Tidak semua orang mendapat gelar Habibullah. Wong sadonya ming Kanjeng Nabi tok yang mendapat gelar Habibullah.
dari Gusti Allah. Menawi Nabi Adam kalimullah, tapi ketika Nabi Adam berada di surga, ning donya pangkat kalimullah mboten gadah kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam bercakap-cakap langsung dengan Allah ketika Allah menasihati Adam, wahai Adam, silahkan kamu menikmati fasilitas yang ada di surga. Allah langsung ngendika, hai Adam dan Hawa, silahkan gunakan semua fasilitas yang ada di surga, kecuali pohon ini. Jangan sekali-kali kamu mendekati pohon ini. Cedak-cedak ora oleh. Pomane sami memanjat, menek, memetik buahnya dan sebagainya. Kecuali kita sing larang siji. Liyane silakan kamu nikmati fasilitas yang ada di surga. Itu Gusti Allah langsung ngendika dhateng Nabi Adam. Mulane kalimullah sing dingendikane langsung dening Allah nalika Nabi Adam ten surga. Nalika Nabi Adam mudhun ning donya wis ora pikantuk gelar kalimullah. Yang lain manusia Nabi Adam karena godaan iblis, karena iblis mendengar, wah, Adam mendapatkan semua fasilitas yang ada, disuruh menikmati kecuali pohon ini, satu pohon ini. Iblis berusaha menggoda setiap saat, setiap detik. Nabi Adam digelembung terus. Suwe-suwe Nabi Adam kepencut. Setelah kepencut, wah, buah khuldi itu kelihatannya enak dimakan, ya sudah memetik buah khuldi langsung dimakan. Begitu tengah-tengah makan langsung dibentak oleh Allah, ihbitu, silakan turun. Ketika ada lafaz ihbitu, semua mahkota surga lepas semuanya. Mahkota surga yang dipakai Nabi Adam dan Siti Hawa semuanya lepas, ora sing nempel. Sehingga Nabi Adam menutupi auratnya dengan daun-daunan. Udah becet, wes pakaian surga hilang semua. Itu. Padahal levelok kesalahan ini mboten sepinten no. Nabi Adam nyuwun ngapura dening Gusti Allah. Pengapurane ditampa, njaluk ngapura ditampa oleh Gusti Allah. Tapi hukuman tetap jalan. Apa hukumannya? Diusir sampai swarga. Jadi Nabi Adam dengar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ditampa dungane lan di ngapura dening Gusti Allah.
Di ngapurane Gusti Allah bukan berarti melepas dari hukuman fisik. Apa hukumannya? Diusir sangka swarga. Mune wis penak-penak male ora penak. Jadi pangapurane Gusti Allah bukan berarti lepas dari hukuman syar'i. Wa rafa'a ba'dahum darajatin wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah ba'dahum ing sebagiane para rasul darajatin ing pira-pira derajat, pira-pira keutamaan. Nabi Ibrahim dipun paringi derajat oleh Allah dengan sebutan Khalilullah. Ibrahim Khalilullah. Khalilun dan Habibun, masih dekat Habibun. Dekati Kanjeng Nabi Ibrahim Khalilullah beda karo dekati Kanjeng Nabi Muhammad yang punya gelar Habibullah. Sehingga nama Nabi Muhammad selalu cecer dengan Allah, seperti yang diucapkan dalam kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Idris diangkat derajatnya yang paling tinggi. Nabi Idris pernah diajak melaku-melaku karo malaikat Jibril. Allah memberikan derajat yang tinggi datang Nabi Idris karena keilmuannya Nabi Idris. Nabi Idris bisa menguasai ilmu dunia, ilmu falakiyah, ilmu astronomi, dikuasai. Kemudian sing seprapat dipelajari sakliyane Nabi Idris. Seprapat donya dipelajari wong sak donya nganti saiki. Jadi orang sekarang pandai ilmu astronomi itu hanya seprapat. Maka di pesantren ilmu falak biasanya terkenal rubuk. Rubuk itu seperempat dunia dipelajari untuk mengetahui posisi rembulan, untuk mengetahui jatuh tanggal 1 dan lain sebagainya. Itu hanya seperempat dunia. Kalau Nabi Idris sak dunia dikuasai. Makanya Nabi Idris pernah dijak oleh malaikat Jibril, diajak ke langit. Mboten berarti Isra Mi'raj nyanyi kanjeng Nabi, mboten.
Itu karena fadilah Gusti Allah. Sehingga dalam cerita Israiliyah ini, Nabi Idris diajak ndelok neraka. Wah, ketika diperlihatkan neraka langsung mundur, genjret, saudara gelem. Moh ulun neraka. Kemudian diajak melihat surga. Melihat surga, wah, begitu melihat surga langsung gemeter dan keping mlebu. Terus ora kena mlebu ning swarga kowe ora mati kok. Ya aku pacaran sik. Ning bar kowe diuripke. Wah. Nabi Idris dalam ceritanya mati dulu. Syaratnya mlebu swarga kan mati. Urip meneh. Bar urip dijak yang swarga. Wis menuh syarat. Wis mati, niku urip meneh. Barang mlebu swarga malaikat Jibril nunggu kok ora metu-metu. Terus ayo dah metu. Gosek cepenak nih swarga kok. Oke. Dan metu dari ning dunya. Iya. Adipun metu Nabi Idris. Metu. Barang metu. Malaikat Jibril, sandalku kere siji, aku nganggo sandal siji tok. Tak juwe sik. Barang mlebu ditenteni kok ora metu-metu. Hai Idris, aja metu. Nabi Idris jawab, hai Jibril, khalidina fiha. Ora ana critane wong mlebu swarga terus metu meneh ra enek. Nabi malaikat Jibril kalah. Ora gelem balik. Moh, wis ning swarga kok metu. Akhirnya dalam riwayat Nabi Idris di surga wes mati, ngalami mati masalah. Niku diberi derajat yang tinggi karena keilmuannya yang luar biasa. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Ya, wallahu alam. Nabi Daud diparingi derajat, diparingi kelebihan dening Allah, yaitu memiliki kerajaan yang kerajaan dan kenabian yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Kerajaan yang kuat dan kenabian. Jadi sebagai raja dan sebagai nabi. Kanten ayatnya wonten niku. Nabi Sulaiman juga diberi keutamaan apa? Nabi Sulaiman bisa menguasani jin dan manusia.
jin tunduk marang Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman juga punya kerajaan. Nabi Sulaiman itu kepengin apa saja, kepengin inten berlian, niku perintah jin kon golek ning segoro. Jin mangkat golek ning segoro, mulai nggawa emas berlian inten dan lain sebagainya. Nabi Sulaiman bisa menguasai hayawan-hayawan, paham dengan bahasanya hayawan, sampai semut pun bahasanya semut ngerti. Sehingga ketika semut akan kelewatan Nabi Sulaiman, semut-semut bilang, "Hai semut-semut, ayo minggir, nanti kepidak Nabi Sulaiman." Nabi Sulaiman krungu ngandikane semut, akhirnya Nabi Sulaiman mesem guyu. Wah, lucu-lucu semut ini. Sepakat, ayo minggir. Nanti kepidak Nabi Sulaiman orang minggir. Nabi Sulaiman pirsa, tahu bahasa itu. Nabi Sulaiman pernah bercakap-cakap dengan burung hudhud. Semua burung-burung hayawan sama berkumpul. Jin, manusia, hewan-hewan kumpul kabeh, kecuali satu burung hudhud. Ning ndi hudhud iki lancar ning ndi, ora teko-teko. Nabi Sulaiman agak kelihatan marah. Teko tak belah kok. Teko tak belah. Enggak lama kemudian burung hudhud datang bersimpuh di depan Nabi Sulaiman. Hai Nabi Sulaiman, mohon maaf, saya datang terlambat karena saya melihat seorang ratu cantik kaya tapi menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Benar hati-hati leres. Nek bener tenan, coba aku tak gawe surat ini sampai ke ratu, namanya Ratu Bilqis dari Yaman. Nggih, siap. Burung-burung Nabi Sulaiman membuat surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya ilahi. Suratnya dilembayat, hei hudhud, bawa ke kerajaan Bilqis yang kata kamu ada seorang ratu. Nabi Sulaiman menantang ratu itu, ayo nek ratu tenang, raja sing apa, ayo nang nggonku bertanding kekayaannya. Akhirnya burung hudhud membawa surat, arep mleboke surat itu bingung. Kenapa? Semua sudut-sudut dijaga pasukan kerajaan. Ora iso. Gone ketong mlebu kliwer aku ditembak. Ada lubang sedikit. Lubang itu pas kamarnya Ratu Bilqis. Burung dengan kepandaiannya memasukkan surat itu lewat lubang yang kecil sampai jatuh di dadanya
Ratu Bilqis ketika di kamar. Ratu Bilqis kaget, siapa yang membawa surat ini sampai ke tempat saya? Para penjaga tidak ada yang mengaku. Memang kami jaga di sini, nggak ada orang masuk, nggak ada orang masuk. Saya jaga 24 jam, nggak ada yang masuk. Jadi ini pintere burung hudhud itu. Setelah suratnya diterima oleh Ratu Bilqis, Ratu Bilqis ditantang konyang kerajaan Nabi Sulaiman. Hudhud, gonai Ratu Bilqis rene tenan, aku baru percaya. Akhirnya apa? Ada utusan Ratu Bilqis dan pasukannya siap datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ceritanya panjang pun. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad punya keistimewaan lagi, yaitu Nabi Muhammad diutus untuk jin dan manusia. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu terdiri dari jin dan manusia. Jin ki ya ana sing muslim, ya ana sing kafir. Manungsa juga ada yang mukmin, juga ada yang kafir. Syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad menghapus semua syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Syariat Nabi Nabi Musa, Nabi Isa, seluruhnya syariat-syariat dahulu dinasah, dihapus dengan Al-Quran. Nabi dulu ada yang ibadahnya, sholatnya satu hari hanya satu kali, satu minggu ada yang satu kali, sholatnya hanya pagi dan sore. Tapi syariat itu semua dihapus oleh syariat Kanjeng Nabi, yaitu sholat 5 waktu. Wa ataina lan paring sapa ingsun Isa ing Nabi Isa ibnu Maryam, putrane Maryam. Nabi Isa karena tidak punya bapak, maka nasabnya langsung ibu. Bukan Isa ibnullah, karena ada orang mengatakan Isa itu adalah putranya Allah. Isa ibnu Maryam, Isa putrane Maryam, manungsa biasa, ning orang duwe bapak. Maryam hamil tidak dari seorang lelaki, tidak melalui pernikahan atau tidak melalui perzinahan. Siti Maryam adalah al-batul, orang yang sangat tekun, taat dan beribadah.
Maryam adalah wanita yang hidupnya di mihrab masjid. Ketika Nabi Zakaria mengirim makanan kepada Maryam, karena pada waktu itu Siti Maryam yang ingin merawat rebutan. Semua penggede-penggede, tokoh-tokoh terhormat rebutan ingin merawat Maryam. Hanya diundi, diadakan sayembara. Sayembaranya apa? Setiap orang membawa pulpen. Pulpen itu ditaruh di sungai yang mengalir. Kalau pulpennya itu bisa naik seperti ikan, orang mudun, itulah yang berhak merawat Siti Maryam. Wah, para tokoh-tokoh itu rebutan, satu persatu nyemplung ke pulpen, langsung kali. Gilirannya Nabi Zakaria, bismillah, muka-muka aku berhasil. Pulpennya Nabi Zakaria diletakkan, langsung naik kayak iwak urip. Nah, sudah tokoh-tokoh itu menerima sayembara itu. Ya udah, kita serahkan Nabi Zakaria. Setiap Nabi Zakaria ingin mengirim makanan kepada Maryam, di situ sudah ada makanan yang tersedia. Jadi Nabi Zakaria selalu kasep. Nabi Zakaria curiga, hai Maryam, makanan dari mana ini? Siti Maryam berkata, ini dari surga, senggowo malaikat. Makanan yang ada itu adalah dari surga. Nabi Zakaria semanuk-manuk, ya wes ini. Saking suci nih, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya menciptakan manusia tanpa ayah. Hanya apa? Dewi Maryam disebul nggon kompeke oleh malaikat Jibril. Kemudian dengan cepat Siti Maryam hamil. Tuh. Nabi Isa bin Maryam paring al-bayyinati ing pira-pira keajiban tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa? Apa kelebihannya? Ihya'ul mauta, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, baik yang mati anyar maupun yang mati sudah sekian ribu tahun ini. Pada waktu itu ada rakyatnya, ada orang yang nggak percaya. Sekarang kita tes kalau Nabi Isa bisa menghidupkan. Coba Kan'am, putra Nabi Nuh yang sudah mati sekian ribu tahun, langsung Nabi Isa mohon kepada Allah, Kan'am dihidupkan. Kan'am setelah dihidupkan, orang-orang yang mati yang tidak percaya kepada Allah
dihidupkan, dan mereka mengatakan, wahai manusia, saya orang yang tidak beriman. Di bumi, di kubur, saya selalu mendapatkan siksaan dari Allah. Maka wahai manusia, pengikut Nabi Isa, percaya kepada Allah, ikutilah perintah Nabi Isa. Nabi Isa adalah utusan Allah. Jadi manusia yang mati baru atau mati lama bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan penyakit mata, mata yang buta, yang tidak bisa melihat, ora ketok bolongan iblis. Nabi Musa bisa mengoperasi, cukup dipincet dengan tangan, seret, itu bisa melihat utuh seperti mata biasa. Jadi kalau bukan mukjizat, bukan kekuasaan Allah, yang enggak mungkin. Nabi Isa juga bisa membuat burung dari tanah liat. Kan umatipun minta, hai kalau kamu seorang Nabi, coba tanah ini kamu jadikan burung, bisa terbang. Nabi Isa mengikuti permintaan umatipun. Dibuatlah tanah liat, dibuat seperti burung. Kemudian biidznillah, ya tentunya dengan doa-doa dan sebagainya, tanah liat itu jadi burung utuh apa yang diinginkan oleh umatnya dan bisa makbul. Nih, wa ataina Isa bin Maryamal bayyinati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nazil akhwalana wasin af'alana wa khalisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna min al-bala wal waba wal ta'un wa min syur'ata wa syayatin wa nafsil ammarata bisu. Allahumma yassir lana al-ibdah fi jamil umur diniyati wa dunyawiyati wa asyir muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma ina'udzuka min jahdil bala wa dardi syaqa wa su'il qada wa samatatil adha. Ya muhawil al-khawli wal akhwal, hawil halana ila khairil hal. Allahumma ya kathiran nawal wa ya khalil al-af'al wafiqna li niyyatil khairi bi jamil akhwal akhwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasallitani imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa laqna bis shalihin ghaira hajaya wa la
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والأبصار وأدويائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك التوفيق للتقوى والاستقامة وتمنحنا خاتمة الخير والسعادة وترزقنا الحسنى والزيادة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة بالأبرار يا عزيز يا غفار يا العالمين. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين